Altani Jehovah si pada mejolma anguluani alalas ni roha siapuli roha minam Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus, itulah kiranya memberkati kamu sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat kita bertemu kembali dalam Renungan Harian HKBP Jambi. Saudara yang kekasih, kita akan diberkati oleh firman Tuhan dalam satu hari ini. Diambil dari kitab Rom 15 ayat yang keempat, demikianlah bunyinya. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Saudara, peristiwa yang terjadi, kita percaya bahwa itu tidak kebetulan saja, tetapi dapat menjadi sebuah investasi untuk masa depan. Yang saya maksud adalah bukan investasi tentang uang, tetapi investasi rohani, di mana setiap peristiwa yang telah terjadi yang dicatat oleh Alkitab, baik itu peristiwa negatif maupun peristiwa yang positif, itu dicatat oleh Alkitab menjadi alat untuk masa kini dan masa yang akan datang. Ada pembelajaran di dalamnya lewat peristiwa-peristiwa itu, di mana semua kejadian itu akan mendatangkan kebaikan bagi kita yang membacanya pada masa kini dan masa yang akan datang. Saudara, firman Tuhan pada hari ini berlatar belakang tentang pergumulan jemaat Roma dalam menghadapi pergumulan yang berdasar dari orang Yahudi dan non-Yahudi, di mana persekutuan mereka di Roma itu adalah persekutuan yang bisa untuk saling menyinggung satu dengan yang lain, persekutuan yang bisa saling menyalahkan, menghadapi kalangan yang membenci pengikut Kristus, atau bahkan persekutuan yang merasa dirinya lebih benar dan lebih layak sebagai umat Kristus. Untuk itulah Paulus datang memberikan nasihat kepada jemaat yang ada di Roma, supaya setiap orang yang kuat itu wajib untuk menanggung kelemahan yang tidak kuat dan tidak mencari kesenangan sendiri. Itu yang kita lihat di Roma pasal 15 ayat 1. Maka apakah yang menjadi kekuatan orang-orang percaya untuk saling menjaga persekutuan yang telah dibangun di tiap-tiap gereja?
Tentu jawabannya adalah bahwa kekuatan dari orang-orang percaya untuk mempertahankan persekutuan, untuk membangun persekutuan supaya persekutuan itu bertumbuh, berbuah, dan saling menikmati satu dengan yang lain, kekuatannya adalah firman Tuhan. Di mana firman Tuhan itu telah ditulis sejak dahulu, dan segala peristiwa dan sejarah-sejarah penyertaan Allah bagi umatnya yang dinyatakan di dalam perjanjian lama ataupun di dalam perjanjian baru, walau itu dahulu dinyatakan untuk umat Tuhan secara umum dan secara khusus, tetapi saudara, Paulus mengingatkan bahwasannya apa yang terjadi dahulu dituliskan dalam Alkitab merupakan juga dinyatakan kepada kita yang hidup pada zaman ini, untuk menjadi sebuah pembelajaran bagi kita. Pelajaran yang tidak boleh umat Tuhan lupa adalah bahwa sejak dulu bahwa umat itu adalah pilihan Allah dan mampu memenangkan segala perkaranya, memenangkan segala kesulitannya, memenangkan segala penindasan bangsa lain, termasuk ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, maka Allah hadir menunjukkan kasih setianya sebagai Allah yang juru selamat, menyelamatkan manusia yang berdosa sehingga hidup di dalam penuh dengan pengharapan. Demikian kita yang hidup pada saat ini, kita diajak untuk kembali kepada firman Tuhan. Kita diajak untuk membaca firman Tuhan. Kita yang hidup di masa kini dan masa yang akan datang, mari kita membaca firman Tuhan. Dan setiap peristiwa yang kita baca dalam Alkitab tentu akan mendatangkan insight, akan memotivasi kita, akan mendatangkan pembelajaran bagi kita untuk hidup pada zaman ini. Sehingga dosa masa lalu, kesalahan manusia pada masa lalu yang dicatat oleh Alkitab tidak terulang lagi untuk masa kini dan masa yang akan datang, tetapi menjadi pelajaran sebagai alarm untuk kita supaya kita tidak melakukan kesalahan masa lalu, kesalahan oleh tokoh-tokoh di masa lalu, tetapi kita melakukan sebuah pembaharuan oleh karena firman Tuhan. Nah, hari ini firman Tuhan bersabda untuk kita pada saat ini. Biarlah kita tetap tekun, memegang teguh iman kita, memegang teguh pengharapan kita, dan kita percaya kepada firman Tuhan sebagai dasar segala sesuatu untuk membangun persekutuan kita di rumah dan di tengah-tengah gereja. Tuhan dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih buat sapaan firman Tuhan pada hari ini, bahwa kami diingatkan setiap peristiwa mengandung makna kalau kami memaknainya dengan baik. Karena itu kami membutuhkan Roh Kudus untuk mendampingi kami ketika kami membaca firman Tuhan. Sehingga setiap peristiwa apapun, baik peristiwa negatif atau peristiwa positif, mendatangkan kebaikan bagi kami, mengingatkan kami, meneguhkan iman percaya kami. Terima kasih, jemaat Tuhan akan berangkat menuju kepada aktivitasnya. Roh Kudus menyertai, firman Tuhan menyertai, sehingga kami tetap hidup takut akan Tuhan. Kami melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa di surga, sertai kami dalam aktivitas kami, kuatkan orang yang lemah, hiburkan orang yang berduka cita, berikan damai sejahtera orang yang membutuhkan damai sejahtera. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Salam, selamat pagi, selamat kita beraktivitas. Tuhan Yesus dimuliakan dalam kegiatan kita satu hari ini.